Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Samsida MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengaruh tekanan orang tua terhadap proses pembelajaran seorang anak. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rinata Agnesita dengan NIM 210208500002 dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Pada pokok pembahasan ini yang akan saya bahas pada poin pertama adalah latar belakang, yang kedua tekanan orang tua, yang ketiga faktor-faktor timbulnya tekanan orang tua, yang keempat pengaruh akibat tekanan orang tua terhadap anak, yang kelima dampak jika orang tua berharap lebih pada anaknya, dan yang keenam pembahasan mengenai kasus serta solusinya. Langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang, yaitu banyak faktor yang akhirnya membuat anak-anak Indonesia mengalami putus sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja putus sekolah adalah ekonomi keluarga, kurangnya kemampuan, dan minat remaja dalam mengikuti pendidikan di sekolah. Selanjutnya, kondisi tempat tinggal remaja, pandangan masyarakat terhadap pendidikan, adat istiadat, dan ajaran-ajaran tertentu. Dampak yang ditimbulkan yaitu pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, dan kenakalan remaja. Diperlukan upaya penanganan remaja putus sekolah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan sosial. Pelayanan sosial tersebut bertujuan agar remaja putus sekolah tetap mendapatkan pendidikan di luar sekolah yang dijadikan bekal untuk memperoleh pekerjaan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Orang tua merupakan orang yang melengkapi budaya, mempunyai tugas untuk mendefinisikan apa yang baik dan apa yang dianggap buruk, sehingga anak akan merasa baik bila tingkah lakunya sesuai tingkah laku yang bisa diterima di masyarakat. Tekanan orang tua bisa saja diartikan sebagai proses di mana orang tua membatasi aktivitas anaknya ataupun kehendak anaknya yang dapat berdampak positif dan dapat juga berdampak negatif bagi si anak. Faktor-faktor timbulnya tekanan orang tua dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu terlalu memanjakan anak, yang kedua keinginan orang tua untuk melindungi secara berlebihan, yang ketiga juga bisa karena ambisi orang tua yang terlalu berlebihan. Poin selanjutnya yaitu pengaruh yang mungkin ditimbulkan akibat tekanan orang tua terhadap anak. Yang pertama bisa saja karena anak suka membantah. Yang kedua yaitu ketika seorang anak jauh dari orang tuanya, pasti tekanan orang tua terhadap anak lebih dari biasanya karena orang tua takut akan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu bisa saja karena depresi. Depresi orang tua bisa saja terjadi karena pekerjaan yang banyak, atau bisa juga karena mungkin anak pertamanya atau yang lain pernah melakukan hal kenakalan, sehingga ia lebih protektif terhadap anak yang lain. Ketika orang tua terlalu menekan anaknya untuk selalu mendapatkan prestasi akademik di sekolah, justru akan membuat anak stres dan menghambat kesuksesan dan kebahagiaannya di masa depan. Anak-anak yang melihat orang tua mereka lebih menekankan prestasi dibanding sikap baik kepada orang lain, justru akan menjatuhkan nilai anak dalam akademik, mengalami masalah perilaku, depresi, kecemasan, krisis kepercayaan diri,
tidak menghargai diri sendiri, dan benci kepada orang tuanya. Selanjutnya, dampak jika orang tua berharap lebih terhadap anaknya. Yang pertama yaitu resiko gangguan mental. Tekanan orang tua yang berharap terlalu tinggi pada anak dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental pada anak. Yang kedua, rentan mengalami gangguan kesehatan hingga cedera. Berharap terlalu tinggi pada anak terhadap suatu pencapaian terkadang membuat anak lebih rentan mengalami gangguan kesehatan, bahkan cedera. Yang ketiga, berperilaku buruk. Saat anak mendapatkan tekanan untuk hasil yang baik, terkadang anak akan melupakan proses yang harus dilalui. Kondisi ini membuat anak memikirkan jalan pintas, sehingga membuat anak rentan berperilaku buruk. Selanjutnya, kita masuk ke pemaparan kasus, yaitu contoh kasus yang terjadi pada inisial AR yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Seorang anak dengan inisial AR tersebut dipaksa untuk mengikuti keinginan orang tuanya masuk ke sekolah kesehatan, sedangkan si anak ini ingin mengambil jurusan lain. Tetapi AR dengan terpaksa tetap mengikuti keinginan orang tuanya tersebut. Seperti yang kita ketahui juga bahwa jurusan kesehatan itu tidak gampang karena banyak mempelajari mengenai rumus-rumus, kimia, dan lain sebagainya, hingga membuat anak tersebut depresi dan diam-diam memilih untuk berhenti kuliah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai orang tua untuk membantu anak tanpa memberikan terlalu banyak tekanan padanya. Yang pertama yaitu memberikan dorongan kepada anak untuk melakukan yang terbaik. Mintalah dia berfokus pada proses, bukan hasil akhir. Jika orang tua memberikan terlalu banyak tekanan pada anak, tanyakan pada dirimu sendiri mengapa kinerja, nilai ujian, dan kesuksesan mereka begitu penting bagimu. Yang kedua, bisa dengan bicaralah bersama anak. Sisihkan perasaan untuk memberi ruang bagi anak supaya bisa mengekspresikan perasaannya. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari pemaparan materi ini yaitu semua orang tua tentu ingin melihat anaknya berkepribadian positif. Orang tua menekan anaknya dengan cara mereka sendiri. Tekanan yang diberikan sebagai bentuk kasih sayang mereka terhadap anak mereka. Namun, tekanan yang berlebihan juga tidak baik. Maka ketika kita memberikan tekanan terhadap anak, kita sebaiknya memposisikan diri kita. Jika kita berada di posisi anak tersebut, apakah kita bisa menerima tekanan tersebut dengan baik atau tidak? Itulah tadi pemaparan penjelasan saya tentang kasus pengaruh tekanan orang tua terhadap proses pembelajaran anak. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi para audiens yang menonton video ini. Apabila